Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Wow, kisahnya keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama yuk. Nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Dendam Mas Siti, si pemandi jenazah. Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, sekitaran tahun 1990. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, Usep, seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan, terlihat sedang mendorong gerobak jualannya ke arah pulang. Semua dagangan jagung rebusnya malam ini sudah habis terjual lebih awal, diborong oleh para pemuda yang sedang beronda di pos ronda pusat kota alun-alun daerah Banyuresmi. Usep sumringah, karena itu artinya dia bisa cepat pulang dan membawa uang yang lumayan banyak. Ina istriku pasti senang sekali kalau tahu semua daganganku laku semua malam ini, katanya sumringah dengan senyum tersungging di bibirnya. Usep yang ingin cepat sampai rumah semakin bersemangat mendorong gerobaknya. Kampung tempat Usep dan Ina istrinya tinggal bisa dikatakan saat itu masih minim dengan penerangan jalan. Maka tidak heran bila Usep juga mengandalkan lampu patromak untuk membantunya berjualan, sekaligus membantunya memberikan penerangan saat malam sudah menjelang. Ketika melewati jalan yang mulai gelap dan lengang di antara pepohonan yang tinggi berjajar di sepanjang pinggiran jalan, Usep selalu mendorong gerobak jagung rebusnya itu lebih kencang, terutama saat ia melewati sebuah tikungan yang menghubungkan kampungnya dengan kampung tetangga yang konon akhir-akhir ini dihebohkan oleh teror dari arwah Mas Siti. Ya, Mas Siti, seorang pemandi jenazah dari kampung tetangga berusia 60 tahunan yang baru saja meninggal dunia 2 hari yang lalu. Banyak warga di kampung Usep dan kampung tetangganya bersaksi kalau mereka sudah jadi korban teror Mas Siti yang arwahnya bergentayangan. Meski belum sampai ada jatuh korban yang tewas secara langsung oleh arwah Mas Siti, namun tetap saja membuat warga menjadi ketakutan setengah mati. Terutama ketika warga harus melewati daerah yang biasa dilalui oleh sosok arwah Mas Siti di malam hari. Berita ini pun cepat tersebar lewat mulut ke mulut, sampai akhirnya warga di kedua kampung tersebut hampir semuanya tahu perihal teror yang cukup menggemparkan itu. Bulu kuduk Usep tiba-tiba merinding, dan tak kenapa gerobaknya itu tiba-tiba saja terasa berat ketika ia melewati jalan yang konon biasanya suka dilalui oleh sosok Mas Siti. Gerobaknya kenapa gak mau jalan gini sih? Sungut Usep sambil terus berusaha mendorong-dorong gerobaknya ke arah depan. Kali ini dia terpaksa memakai tenaga ekstra karena memang gerobaknya terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Padahal kini gerobaknya sudah kosong, tidak lagi diisi dengan tumpukan jagung rebus dagangannya. Nafas Usep sampai ngos-ngosan karena kelelahan mendorong gerobak sekuat tenaga. Lalu Usep yang penasaran pun memeriksa ke bawah gerobak. Siapa tahu ada batu ataupun benda-benda keras yang mengganjal dan menghalangi laju gerobaknya tersebut. Akan tetapi Usep hanya bisa keheranan karena ia tidak menemukan batu atau benda apapun yang mengganjal di sana. Sampai akhirnya semilir angin dingin pun berhembus menerbangkan aroma busuk bangkai yang sangat menyengat dan menusuk indera penciumannya.
Tanpa sadar, hidung Usep pun mengendus-ngendus bau busuk tersebut karena ia mengira jika ada bangkai di sekitaran tempat itu. Kok tiba-tiba bau bangkai sih? Perasaan tadi nggak ada, gumam Usep bertanya pada dirinya sendiri. Lalu Usep spontan menutup hidungnya dengan tangan kanannya karena bau busuk itu sangat mengganggu indera penciumannya. Usep pun lalu kembali berdiri dan wajahnya berubah pucat pasi ketika ia melihat di atas gerobaknya rupanya sudah duduk sosok Masiti yang tersenyum menyeringai ke arahnya. Usep yang ketakutan pun tidak bisa menguasai diri, refleks ia berlari terbirit-birit ke arah yang berlawanan sambil berteriak histeris. Sosok Masiti menatap dengan dingin, kemudian menghilang. Namun keesokan harinya, Usep dikabarkan mengalami sakit demam tinggi selama 1 minggu lamanya. Ina sang istri sudah membawanya berobat ke dokter, tapi tak kunjung sembuh. Setiap malam, Usep pun selalu berteriak-teriak ketakutan sambil menyebut-nyebut nama mendiang Masiti dan berulang-ulang kali mengucapkan kata minta maaf. Keluarga Ina pun pada akhirnya berinisiatif membawa Usep berobat ke seorang ustadz karena mereka yakin jika sakit yang dialami Usep bukanlah penyakit medis dan rupanya dugaan mereka benar. Sang ustadz berkata jika Usep terkena sawan akibat diganggu oleh sosok jin kafir yang menyerupai mendiang Masiti. Terungkap, rupanya dulu seminggu sebelum Masiti meninggal dunia, Usep pernah memarahi Masiti karena ia tidak mau memberikan jagung rebus kepadanya secara cuma-cuma. Saat itu Masiti mengaku sangat lapar dan meminta sepotong jagung rebus yang sedang dijajakan oleh Usep. Tapi Masiti tidak memiliki uang, sebab sudah tidak ada lagi warga kampung mereka dan warga kampung tetangga yang mau memakai jasanya sebagai pemandi jenazah. Masiti pun jadi tidak memiliki penghasilan. Sementara Masiti selama ini hanya tinggal seorang diri dan tidak punya sanak saudara. Suaminya juga sudah lama meninggal dunia. Masiti tidak dikaruniai anak, namun permintaan Masiti itu justru ditolak mentah-mentah oleh Usep. Usep bahkan memarahi nenek tua tersebut dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Enak aja minta-minta, beli atuh mak. Kalau Masiti mah tidak punya uang ya jangan mau nyicipin jagung rebus saya dong. Saya aja pakai modal mak beli jagung dan juga minyak tanah buat rebusnya. Emak malah enak-enakan tinggal minta gratis. Rugi atuh saya mak. Usungut Usep setengah membentak Masiti. Tapi Masiti yang sudah tidak tahan menahan rasa lapar yang dirasakannya tetap mencoba nekat meminta belas kasihan dari Usep. Tolong Nini Jang Usep. Nini mah tidak minta banyak-banyak. Cukup minta sepotong jagung rebusnya aja. Nini sudah tidak kuat nahan lapar dari kemarin Jang. Perut Nini sakit. Hibah Masiti seraya meringis lalu memegangi perutnya dengan tangan kirinya yang terlihat sudah dihiasi keriput. Itu mah bukan urusan saya, mak. Mak, pergi. Bentak Usep seraya mengusir Masiti agar menjauh dari gerobak jualannya. Dia juga mencoba menepis tangan kanan Masiti yang hendak memegang tangan kirinya. Usep waktu itu bukan hanya mengusir, tapi bahkan ia sempat mendorong tubuh ringkih dari Masiti yang terlihat lemah hingga sampai terjatuh. Masiti merintih memegangi kakinya yang sakit akibat terkilir. Bukannya menolong, Usep pun malah ngeloyor pergi begitu saja. Usep bergegas meneruskan langkahnya berjualan jagung rebus tanpa memperdulikan Masiti yang kesulitan untuk berdiri. Kini, Usep pun menceritakan kejadian tersebut dengan air mata yang berlinang, tanda ia menyesali sikap jahatnya pada mendiang Masiti beberapa waktu lalu. Pak Ustadz pun berkata sebaiknya Usep meminta maaf pada mendiang Masiti atas sikap jahat yang pernah ia lakukan pada beliau karena Usep diteror akibat kesalahannya sendiri. Usep pun berjanji akan meminta maaf. Setelah Usep didoakan dan juga diruqyah oleh Pak Ustadz, keesokan harinya, Usep pun sembuh dari sakit yang sempat dialaminya. Rupanya, Usep bukanlah satu-satunya warga yang diteror oleh sosok Masiti. 3 hari sebelumnya, tepat ketika Masiti belum lama meninggal, malam harinya,
Dua orang peronda yang sedang berkeliling kampung tanpa sengaja melihat ada seseorang yang berjalan gontai tidak jauh di depan mereka. Kedua peronda tersebut merasa heran. Kenapa ada perempuan tengah malam berjalan sendirian sambil membawa tikar dan gayung yang terbuat dari batok kelapa? Dan itu siapa? Kok ada perempuan jam segini masih keliaran di jalan? Tanya Rustam kepada Dadan rekannya seraya menunjuk dengan telunjuk tangan kanan. Dadan yang berjalan di samping Rustam langsung mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Rustam. Iya ya, itu dia bawa apaan ya? Kok kayak bawa tikar sama gayung dari batok kelapa? Dadan balik bertanya sambil agak menyipitkan matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu tidaklah salah. Masa sih? Kali ini Rustam mengambil senter yang dipegang Dadan lalu menyorot ke depan di mana perempuan yang sedang mereka bicarakan itu sedang berjalan tepat di depan mereka. Iya Dan, aneh juga ya. Tapi kasihan juga. Jangan-jangan itu salah satu warga yang habis berantem sama suaminya terus diusir. Rustam malah mengambil kesimpulan sendiri hingga membuat Dadan menoyor kepalanya. Kamu itu Rus, kalau ngomong masuk ke sembarangan. Mana ada orang diusir cuma bawa tikar sama gayung dari batok kelapa doang. Minimal ya bawa tas yang isinya pakaian atuh. Ngaco kamu mah. Protes Dadan sambil geleng-geleng kepala menentang pendapat dari Rustam. Rustam hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil nyengir dalam hatinya. Rustam membenarkan semua ucapan dari Dadan. Kita samperin aja yuk. Yang mana tahu dia itu warga yang lagi kesasar atau warga pendatang yang lagi nyari alamat keluarganya tapi nggak tahu jalan. Kan kasihan, ajak Dadan. Rustam hanya menjawab dengan anggukan lalu mengikuti langkah Dadan yang sudah lebih dulu berjalan ke depan menghampiri perempuan yang dimaksud. Bu, punten, ibu mau kemana malam-malam begini? Tanya Dadan dengan sopan ke arah perempuan yang masih saja asyik berjalan pelan tanpa menoleh sedikit pun. Iya bu, ibu mau kemana? Biar saya sama teman saya yang antar. Tawar Rustam dengan sopan. Perempuan itu langsung menghentikan langkahnya tepat ketika Rustam menyorotkan senter ke arah badan perempuan itu dari arah belakang. Dan saat itulah mereka berdua pun baru sadar bahwa perempuan itu adalah seorang nenek-nenek. Itu terlihat dari rambut panjang yang sudah memutih. Tidak perlu repot-repot. Nini tidak minta apa-apa, Jang. Nini mah tidak butuh untuk ditemani kalian. Nini itu cuma minta agar jasad Nini dimandikan dan diurus sebagaimana mestinya, sahut perempuan tua itu yang langsung memalingkan wajahnya dan kini berhadapan-hadapan dengan wajah Rustam dan juga Dadan. Wajah Rustam dan Dadan spontan berubah menjadi pucat seperti mayat. Badan mereka pun langsung gemetar ketakutan meski mulut keduanya ingin sekali berteriak. Tapi tiba-tiba tubuh keduanya seperti dipaku di tempat. Mas Siti, gumam Dadan dengan ketakutan dan tubuh masih gemetar dengan hebat. Rustam yang berdiri di sampingnya hanya bisa mengangguk pelan mengiyakan, kedua matanya dipejamkan karena takut melihat wajah sosok Mas Siti yang sangat mengerikan. Wajah sosok Mas Siti begitu kurus dengan mata cekung menjorok ke dalam serta lingkaran mata yang menghitam membuat terlihat menyeramkan. Rambut panjangnya sudah memutih semua tampak aut-autan dan riap-riapan tertiup hembusan angin malam yang terasa menusuk sampai ke tulang. Belum lagi bau busuk seperti bau bangkai yang tiba-tiba menyeruak dari dalam tubuh ringkih sosok Mas Siti. Akibatnya Rustam dan juga Dadan pun harus mati-matian berjuang menahan rasa mual akibat tidak kuat menahan bau busuk tersebut. Dandan spontan menutup mulutnya karena tidak kuat menahan rasa ingin muntah. Perutnya terasa diaduk-aduk dan berputar-putar di dalam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan Rustam, ia masih bisa menahan karena dikalahkan oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Sosok Mas Siti perlahan mendekati Rustam dan juga Dadan. Kali ini tatapannya berubah tajam seolah menusuk tepat di manik mata Rustam dan juga Dadan. Kenapa? Kenapa kalian tidak mau memandikan jasad Nini? Kenapa kalian percaya begitu saja sama semua berita bohong yang kalian dengar? Kenapa, Jang?
Jawab, jawab, Jang. Kali ini sosok Mak Siti membentak seraya mengacung-acungkan gayung dari batok kelapa yang dipegang di tangan kirinya. Nyali kedua pemuda itu semakin ciut, bahkan Rustam sampai tidak sadar ia kencing di celana saking takutnya. Dadan yang baru ingat untuk membacakan ayat kursi mencoba menguatkan hati untuk membaca di dalam hati. Kemudian ia kumpulkan segenap keberanian untuk lari meninggalkan Rustam. Dadan pun segera melaporkan kejadian itu ke Pak RW. Dadan, Pak RW dan juga warga menemukan Rustam jatuh pingsan di pinggir jalan dengan celana yang sudah basah dan menebar bau pesing. Terungkap, dulu ternyata Rustam dan Dadan rupanya pernah ikut serta menggeledah paksa rumah Mak Siti ketika warga mencari cincin milik mendiang Bu Nuni yang jenazahnya sempat dimandikan oleh Mak Siti sehari sebelumnya. Tersiar kabar kalau Mak Siti lah yang sudah secara diam-diam mengambil cincin tersebut ketika memandikan jasad dari Bu Nuni. Meskipun saat itu Mak Siti menolak semua tuduhan, sayangnya warga tidak ada yang mempercayai ucapan wanita tua itu. Bahkan Rustam dan Dadan juga ikut mengacak-acak lemari butut milik Mak Siti, tempat beliau menyimpan pakaiannya hingga semua pakaiannya berhamburan ke lantai rumah Mak Siti yang masih beralaskan tanah tersebut. Mungkin sosok Mak Siti sekarang merasa tidak terima, makanya sosok itu meneror keduanya. Untunglah setelah Dadan dan Rustam diruqyah oleh Pak Ustadz, keduanya pun sembuh setelah sempat mengalami demam tinggi selama 3 hari. Keesokan harinya, kejadian teror yang sama pun terulang kembali dan kali ini menimpa Tarman. Malam itu, Tarman pulang kerja kemalaman sebab ia habis lembur di kantornya. Tarman seorang diri melewati jalanan itu dengan naik sepeda motor. Tarman semakin merapatkan jaketnya ketika angin dingin musim kemarau mulai berhembus kencang menerpa tubuhnya. Kenapa malam ini suasananya beda sekali ya dengan malam-malam sebelumnya, keluh Tarman. Ya, pemuda berusia 23 tahunan tersebut tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitarnya karena bulu kuduknya mendadak merinding. Dari kejauhan, Tarman tanpa sengaja melihat sosok Mak Siti yang berjalan seorang diri dengan ciri khasnya membawa tikar kecil dan gayung dari batok kelapa. Ketika itu, sosok Mak Siti akan menyeberang jalan dan sepeda motor Tarman yang melaju kencang sempat hampir menabraknya. Tarman sempat menghentikan motornya sambil membaca istighfar, akan tetapi dia begitu ketakutan ketika melihat sosok Mak Siti yang mengerikan itu kini berdiri tidak jauh darinya. Tiba-tiba suara serak dari sosok Mak Siti terdengar. "Kenapa kamu percaya berita bohong? Kalau Nini suka mengambil perhiasan jenazah yang Nini mandikan, itu tidak benar, Jang Tarman. Nini mah bukan pencuri. Bukan Nini yang sudah mencuri cincin ibumu." Tanda sosok Mak Siti sambil menatap lekat ke arah Tarman yang kini tertunduk. Jadi, sekitar 2 bulan yang lalu, saat Bu Nuni meninggal dunia, Tarman memakai jasa Mak Siti untuk memandikan jasad sang ibu. Tarman yang sibuk mengurusi segala urusan jenazah, pemakaman, tahlil dan lain-lain baru menyadari kalau cincin pernikahan yang selalu dipakai oleh ibunya tidak ada. Selama ini, cincin pernikahan tersebut tidaklah pernah lepas dari jari manis sang ibu karena katanya itu satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang suaminya atau ayah Tarman. Tarman pun langsung mencari-cari cincin pernikahan tersebut ke dalam kamar ibunya. Bahkan ia sempat menanyakan kepada para tetangga yang mengurus jasad ibunya, tapi mereka semua mengaku tidak melihat Bu Nuni memakai cincin saat hendak dikafani. Tiba-tiba Bu Lela, salah seorang tetangganya, berkata kalau ia melihat Mak Siti lah yang mengambil cincin tersebut karena dialah orang yang sudah memandikan jasad Bu Nuni. Tarman yang kesal pun langsung menginterogasi Mak Siti. Mak Siti pun tentu saja menolak semua tuduhan itu, tapi Bu Lela yang dihadirkan sebagai saksi mata oleh Tarman dan juga Pak RW bersikeras melihat sendiri Mak Siti mencopot cincin yang ada di jari manis mendiang jasad Bu Nuni. Habis Mak Siti mencopot cincin dari jari manis jenazah Bu Nuni,
Langsung dia masukin ke dalam saku bajunya. Kata Bu Lela mencoba meyakinkan Tarman, Pak RW dan juga warga yang pada saat itu beramai-ramai mendatangi rumah Mas Siti. Mas Siti langsung beristighfar baginya. Tuduhan yang ditujukan oleh Bu Lela kepadanya sungguh sangatlah keji. Apalagi selama ini ia sudah mengajarkan semua tata cara memandikan jasad sesuai syariat Islam kepada Bu Lela yang dianggapnya sebagai murid sendiri. Semua itu gratis karena memang Mas Siti tidak pernah menuntut bayaran atas semua ilmu yang sudah ia berikan kepada Bu Lela. Astagfirullahalazim, Lela. Kenapa kamu keterlaluan menuduh Nini? Apa salah Nini sama kamu? Sahut Mas Siti dengan suara bergetar menahan tangis yang tertahan. Loh, saya kan cuma nyampein apa yang saya lihat aja, Mak. Kenapa dibilang menuduh? Protes Bu Lela dengan pandangan tidak suka ke arah Mas Siti. Tapi Nini benar-benar gak tahu, Jang Tarman, soal cincin Bu Nuni. Waktu Nini hendak memandikan jasad Bu Nuni, cincinnya masih Nini lihat terpasang di jari manisnya. Tapi waktu Nini mau ambil gayung batok kelapa yang ketinggalan di rumah, tahu-tahu teh cincinnya sudah nggak ada. Mas Siti mencoba membela diri, tapi lagi-lagi Bu Lela langsung mematahkan pembelaan dari Mas Siti. Gini aja deh, kalau memang Mas Siti itu nggak bersalah, kenapa mesti takut? Nah, lebih baik Jang Tarman, Pak RW dan juga warga di sini geledah aja rumah Mas Siti biar dapat bukti benar atau tidaknya Mas Siti mencuri cincin jenazah Bu Nuni. Usul Bu Lela, tapi pandangan matanya menyiratkan rasa sinis ke arah Mas Siti yang masih terlihat bingung bercampur ketakutan melihat kedatangan warga ke rumahnya. Tentu saja usulan Bu Lela ini disambut baik oleh warga. Singkat cerita, mereka pun lalu menggeledah rumah Mas Siti, yang lebih tepat disebut gubuk reot tersebut. Mas Siti pun hanya bisa menangis kala melihat rumahnya yang sangat sederhana itu diacak-acak. Pakaiannya yang ada di dalam lemari dikeluarkan semua dan jadi berserakan di lantai. Sampai akhirnya seorang warga memeriksa tikar kecil tempat Mak Siti biasa beristirahat, dan saat ia menyibak tikar tersebut, di bawahnya ditemukan sebuah cincin emas. Jang Tarman, apa ini? Cincin pernikahan Bu Nunik yang hilang? Tanya warga yang bernama Padaya tersebut seraya memanggil Tarman yang sedang sibuk mengubek-ubek kursi butut di ruang tamu. Tarman pun langsung menghampiri Padayat yang masih memegangi cincin yang barusan ia temukan di bawah tikar. Raut wajahnya berubah sumringah. Hah, iya, iya itu yang ada hiasan batu akik pancawarna khas Garut, jawab Tarman sambil langsung mengambil cincin itu dari tangan Padayat yang tadi menemukan. Sebaliknya, wajah Mas Siti pun langsung berubah pias. Berkali-kali ia menggeleng-gelengkan kepalanya seolah tidak percaya dengan pemandangan yang saat ini ada di hadapannya. Kenapa cincin Bu Nuni bisa ada di sana? Kata Mas Siti bingung. Tarman yang merasa kesal karena menganggap Mak Siti sudah mencuri cincin pernikahan ibunya dan juga berbohong kepada warga, spontan memarahi Mak Siti sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah tuanya yang sudah dihiasi banyak keriput tersebut. Saya tidak menyangka Mak serendah ini. Padahal ibu saya semasa hidupnya sudah menganggap Mak Siti itu seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi Mas Siti kok malah lancang mencuri benda yang paling disayangi mendiang ibu saya. Terlaluan, maki Tarman. Tapi demi Allah, Nini juga tidak tahu kenapa cincin itu bisa ada di sana, Jang Tarman. Percaya Jang sama Nini. Nini memang miskin, tapi Nini teh pantang mengambil hak yang bukan hak Nini, kata Mas Siti. Dan kali ini ia berbicara dengan air mata yang berlinang membasahi wajahnya. Tarman tercenung sejenak. Untuk beberapa saat suasana pun berubah menjadi hening, akan tetapi tiba-tiba saja suara Bu Lela terdengar lantang memecah kesunyian yang sempat menyergap beberapa saat yang lalu. Kamu tuh jangan terpengaruh oleh air mata buaya nenek pencuri ini, Tarman. Coba aja kamu pikir sendiri.
"Hah? Memangnya cincin ini bisa jalan sendiri dari rumah kamu menuju ke rumah Mas Siti? Hah?" Ejek Bu Lela dengan kata-kata yang mengandung hasutan. Warga yang berada di sana pun refleks menyoraki Mas Siti, bahkan sebagian ada juga yang ikut memaki-maki nenek tua yang tinggal sebatang kara itu dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Setelah Pak RW menenangkan warga, akhirnya mereka pun langsung bubar meninggalkan rumah sederhana milik Mak Siti tersebut. Dan sejak saat itulah, Tarman pun menjadi kesal kepada Mak Siti. Tadinya, Bu Lela meminta Tarman untuk melaporkan saja Mak Siti ke pihak yang berwajib. Namun, dengan pertimbangan rasa kemanusiaan, Tarman lebih memilih jalan damai dan tidak mau memperpanjang urusan ini. Tapi, sikap Tarman yang biasanya ramah dan sopan kini berubah drastis kepada Mak Siti. Bahkan, ketika mereka tidak sengaja bersua di jalan pun, Tarman terlihat ogah untuk menyapanya. Tarman malah selalu membuang muka, bahkan pernah sengaja meludah ketika melintasi rumah Mas Siti ketika kebetulan Mas Siti sedang menyapu teras. Mas Siti pun saat itu hanya bisa mengurut dada. Hatinya begitu sedih dan juga sakit. Nama baiknya yang selama ini terjaga dengan baik kini mulai tercemar. Mas Siti merasa seperti ada orang yang sengaja mau menjatuhkan namanya. Akan tetapi, masih tidak tahu siapa gerangan orang yang sudah setega itu kepada Mas Siti. Akhirnya, semua rasa sakit hati dan air mata Mas Siti pun hanya tertumpah di atas sajadah lusuhnya, di mana nenek tua itu selalu mengadu kepada Tuhannya di sepertiga malam. Kembali ke Tarman yang tadi bertemu dengan sosok arwah Mas Siti. Kini Tarman hanya terdiam sejenak mengingat peristiwa yang terjadi 2 bulan yang lalu, dan kini sosok Mas Siti yang tidak terima atas semua tuduhan yang menimpanya itu kembali menatapnya dengan tatapan yang sungguh-sungguh mengerikan. Maafkan saya, Mak," kata Tarman dengan suara tercekat. "Sudah terlambat, Yang Tarman," saut sosok Mas Siti dingin. Tarman tidak bisa berkata-kata karena terintimidasi oleh rasa takutnya. Di depannya kini bukanlah manusia biasa, akan tetapi sosok arwah gentayangan yang ingin menuntut balas. Tarman bahkan bisa merasakan aura rasa sakit hati bercampur dendam yang terpancar dari tatapan mata sosok Mas Siti. Tarman sambil setengah ketakutan memutuskan untuk segera menyalakan sepeda motornya lagi, tapi mendadak mesin motornya mati. Padahal Tarman ingat betul bensinnya baru saja ia isi penuh, jadi mustahil bila motornya tidak menyala. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berlari. Tarman berlari sekencang-kencangnya. Ia berharap akan bertemu warga di jalan yang mungkin bisa menolongnya. Namun di luar dugaan, sosok Mas Siti rupanya sangat cepat menyusulnya sampai akhirnya Tarman yang tidak melihat ke arah jalan tertabrak oleh sebuah truk bermuatan kayu gelondongan yang melaju sangat kencang. Tubuh kurusnya terempas ke jalan dengan kepala pecah dan kedua kakinya patah tertimpa kayu gelondongan yang jatuh dari atas truk itu. Sosok Mas Siti hanya menatapnya nanar, lalu sosok Mas Siti pun memandikan jenazahnya di tengah jalan. Keesokan harinya, warga pun heboh atas penemuan jasad Tarman dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Namun rupanya, Tarman bukanlah satu-satunya korban keganasan dendam arwah Mas Siti. Belum lama ini, Bu Juju juga mengalami nasib naas yang serupa, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, kakak dari Ibu Juju yang bernama Ibu Saroh meninggal dunia. Ibu Saroh yang terkenal sebagai rentenir dan meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang tinggi meninggal akibat tersambar petir saat melewati sawah untuk menagih hutang kepada seorang warga yang sedang membajak sawah tersebut. Saat itu bertepatan hujan turun cukup deras. Tiba-tiba petir menyambar Bu Saroh hingga sekujur tubuhnya melepuh dan juga gosong. Bu Saroh hanya tinggal berdua dengan Pak Dede suaminya, sedangkan Rukmi anaknya tinggal di luar kota untuk ikut dengan suaminya. Rukmi berpesan agar Pak Dede tidak perlu menunggunya. Rukmi berkilah kasihan jenazah ibunya bila terlalu lama menunggu karena dia baru bisa sampai di kampung besok pagi.
Dan saat itu, Mak Siti lah yang diminta untuk memandikan jasad Bu Saro. Mak Siti pun seperti biasa, ia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun satu hari setelah Bu Saro dimakamkan, santer tersebar berita tentang jasad Bu Saro yang susah dimandikan hingga menebarkan bau busuk seperti bau kotoran. Bahkan air bersih yang mau dipakai untuk memandikan jenazah tiba-tiba berubah berbau dan warnanya hitam pekat seperti air comberan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Bu Juju. Bu Juju pun bertanya kepada warga, siapakah orang yang sudah tega menyebarkan kabar tersebut? Warga yang ditanya tidak ada yang tahu siapa yang lebih dulu menghembuskan kabar tak sedap tentang jenazah Bu Saro tersebut. Sampai pada akhirnya, Bu Lela pun menghampiri Bu Juju sambil berbisik-bisik. Bu Juju teh nggak perlu nanyain warga satu persatu siapa yang duluan nyebarin kabar ini. Ya, yang pasti tahu lebih banyak tentang kondisi jenazah kan sudah pasti orang yang mandiin jasad Bu Saro. Bener nggak? Kata Bu Lela tanpa menyebutkan nama, tapi sorot matanya menyiratkan penuh arti. Bu Juju manggut-manggut. Bener juga ya Bu Lela. Kenapa saya nggak kepikiran sampai ke sana? Saut Bu Juju yang langsung tepok jidat seperti menyadari kebodohannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Bu Juju pun langsung mendatangi rumah Mas Siti. Saat itu, Mas Siti sedang beristirahat karena kelelahan. Usianya yang sudah lebih dari setengah abad memang membuatnya rentan untuk cepat merasa lelah. Namun, Mas Siti tetap menjalankan profesinya secara profesional sebagai pemandi jenazah. Belum lama Mas Siti memejamkan mata. Tiba-tiba saja terdengar suara gedoran dari balik pintu rumahnya yang sudah reot. Disusul suara teriakan dari Bu Juju yang memanggil-manggil nama Mas Siti dengan penuh amarah. "Ma, Mas Siti, keluar Ma. Saya ada perhitungan sama Emak," teriak Bu Juju. Wajah yang cantik terlihat menyiratkan kemarahan yang terpendam. Kini suara gedoran itu makin nyaring terdengar. Karena Mas Siti tak kunjung membukakan pintu, Mas Siti spontan membuka matanya dan perlahan bangkit. Sejak kemarin, Mas Siti merasa tidak enak badan. Tubuhnya juga terasa sangat lemah sebab hampir 2 hari ini ia tidak makan. Di rumahnya juga sudah tidak ada lagi persediaan makanan. Mas Siti hanya minum air putih saja demi mengganjal perutnya yang lapar. "Sebentar," jawab Mas Siti dengan suara yang parau sambil melangkah pelan menuju ke pintu depan. Dengan langkah tertati-tati dan jalan agak sempoyongan, kedua tangannya mulai menggapai pintu depan. "Bu Juju, ada apa Bu? Ayo silakan masuk," sapa Mas Siti ramah. Tapi sapaan ramah dari Mas Siti malah dibalas ketus oleh Bu Juju. Emosi yang sedari tadi dipendamnya tiba-tiba seperti gunung berapi yang hendak memuntahkan lahar. Tidak ada lagi rasa hormat, apalagi rasa kasihan melihat kondisi Mas Siti yang sepertinya memang sedang kurang sehat. "Gak perlu Mak, saya itu cuma mau tahu apa sih alasan Mas Siti nyebarin kabar tentang jenazah kakak saya ke warga kampung? Apa Mas Siti ini sengaja ingin mempermalukan mendiang Tesaro di akhir hayatnya? Apa Mas Siti masih sakit hati? Dulu Tesaro menyita TV Mas Siti karena nggak bisa bayar utang." Cerocos Bu Juju tanpa memberi kesempatan untuk Mas Siti berbicara. Mas Siti terlihat kebingungan karena ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Bu Juju. "Maaf, maksud Bu Juju teh apa? Nini bener-bener gak paham," saut Mas Siti bingung. "Halah, jangan pura-pura gak paham Mak. Makan yang bilang ke warga kalau jasad kakak saya susah dimandikan dan menebar bau busuk. Lalu air yang dipakai untuk memandikan berubah jadi hitam dan baunya kayak air comberan. Itu kan juga pasti emak yang nyebarin. Ngaku, ya kan?" tanya Bu Juju sambil tangan kirinya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Mas Siti. Mas Siti kaget. "Tapi Nini tidak merasa begitu. Demi Allah, bukan Nini yang menyebarkan berita itu. Nini berani sumpah demi Allah," kata Mas Siti yang memang sama sekali tidak tahu menahu soal ini. "Dalam Mak, jangan pura-pura bodoh. Jujur, saya atas nama keluarga besar mendiang kakak saya tuh benar-benar kecewa sama emak. Kami bayar emak itu hanya untuk memandikan jenazah Tesaro, bukan untuk nyebarin kondisi jenazah Tesaro kepada warga," sungut Bu Juju. Kemudian Bu Juju pun berlalu setelah sebelumnya membanting pintu rumah Mas Siti dengan sekeras-kerasnya hingga menimbulkan suara gaduh yang mengagetkan Mas Siti. Brak!
Astagfirullahalazim. Mas Siti yang kaget spontan memegangi dadanya dengan tangan kirinya. Raut wajah Mas Siti terlihat berubah sedih. Cobaan apa lagi yang menimpa hambamu ya Allah? Keluh Mas Siti sambil mengusap-ngusap dadanya. Sejak peristiwa itu, warga pun jadi malas untuk memakai jasa dari Mas Siti karena takut jika barang-barang yang dipakai jenazah dicuri dan kondisi jenazah saat dimandikan disebarluaskan oleh Mas Siti. Bu Juju yang merasa kakaknya sebagai korban dari Mas Siti pun ikut menghasut warga agar jangan lagi memakai jasa Mas Siti. Bukan ini yang menyebarkan kondisi jenazah Bu Saroh, tapi kamu malah menuduh tanpa bukti lalu menghasut warga supaya mematikan rezeki Nini. Itu sama sekali tidak adil, Bu Juju. Tiba-tiba saja, suara serak dari sosok Mas Siti mengagetkan Bu Juju yang sedang mengingat-ingat kesalahan fatal yang pernah ia lakukan kepada Mas Siti sewaktu masih hidup. Maafin saya, Mak. Saya mendadak Bu Juju kehilangan keberanian untuk melanjutkan ucapannya ketika perlahan sosok Mak Siti makin mendekat ke arahnya. Sontak bau busuk menyeruak, membuat Bu Juju merasa mual ingin muntah karena tak tahan dengan baunya. Percuma kamu minta maaf Juju, Nini sudah meninggal. Bahkan warga sampai tidak sudi memandikan jasad dan mengurusi jenazah Nini. Suara arwah Mas Siti terdengar pelan, hampir menyerupai bisikan. Tapi tetap saja itu menggetarkan hati Bu Juju. Tubuh Bu Juju makin gemetar menahan rasa takut yang mulai mengintimidasi dirinya. Semua itu gara-gara kamu Juju. Tiba-tiba suara sosok Mas Siti berubah jadi bentakan. Bu Juju makin dalam menundukkan wajah. Ia sama sekali tidak berani membuka mata. Kedua matanya terpejam sambil menangis terisak, menyesali semua perbuatan jahatnya kepada Mas Siti. Akan tetapi sepertinya sosok Mas Siti tidak terpengaruh sedikit pun melihat Bu Juju yang terlihat sangat menyesal. Mendadak, sosok Mas Siti melayang terbang makin mendekat ke arah Bu Juju hingga jarak mereka berdua kini hanya dibatasi oleh satu jengkal tangan saja. Kemudian, sosok Mak Siti memukulkan gayung batok kelapanya berkali-kali ke arah kepala Bu Juju. Terdengar teriakan kesakitan sambil minta ampun dari mulut Bu Juju. Karena dari kepalanya kini mulai mengucurkan darah akibat hantaman gayung batok kelapa dari sosok Mas Siti. Tapi bukannya merasa kasihan, sosok Mas Siti malah seperti kalap. Ya, ia justru semakin keras memukul-mukulkan gayung batok kelapa tersebut sampai akhirnya tubuh Bu Juju pun tumbang menghantam tiang listrik yang ada di sampingnya. Sesaat sebelum Bu Juju meregang nyawa, dia masih bisa melihat sosok Mak Siti yang tertawa terbahak-bahak dengan suara menggidikan. Seolah-olah ia merasa puas melampiaskan dendam kepada Bu Juju. Kematian Bu Juju yang tidak wajar tentu saja membuat warga menjadi semakin ketakutan dan merasa diteror oleh sosok Mak Siti. Sejak saat itulah, warga kedua kampung jadi semakin takut untuk melewati jalan tersebut di malam hari. Jangankan di malam hari, bahkan di saat sore pun mereka tidak berani. Ditambah lagi, masih minimnya penerangan di tempat itu semakin menambah seram suasana di sana. Bahkan tukang beca saja tidak ada yang berani menerima pelanggan meskipun ditawari bayaran yang jauh lebih besar dari penumpangnya. Jadi Mas Siti ini dulunya adalah pemandi jenazah yang cukup disegani di kedua kampung tersebut. Tapi ada salah seorang warga yang merupakan murid Mas Siti yang sama-sama berprofesi sebagai pemandi jenazah yang tidak suka melihat Mas Siti yang lebih disukai warga. Warga itu bernama Bu Lela yang diam-diam ingin merebut lahan rezeki dari Mas Siti dengan berbuat curang. Bu Lela memfitnah Mas Siti dan ingin menjatuhkan nama baiknya agar tidak lagi dipercaya warga sebagai pemandi jenazah. Diam-diam, Bu Lela mencuri cincin pernikahan yang masih terpasang di jari manis mendiang Bu Nuni saat Mas Siti pulang ke rumahnya sebentar untuk mengambil gayung batok kelapanya yang tinggalan. Lalu kemudian Bu Lela pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Mas Siti yang memang tidak pernah terkunci untuk meletakkan cincin milik Bu Nuni tersebut di bawah tikar pembaringan dari Mas Siti.
Bu Lela juga menghasut Tarman dan warga lainnya agar menggeledah rumah Mas Siti. Bu Lela begitu pandai menghasut warga dengan kata-katanya yang meyakinkan, hingga para warga pun percaya begitu saja oleh semua ucapannya. Bu Lela jugalah yang sudah menyebarkan gosip tentang orang yang dimandikan Mas Siti dan memfitnah Mas Siti kalau Mas Siti lah yang menyebarkan rumor itu. Salah satunya tentang kondisi jenazah dari Bu Saroh yang berbau busuk seperti kotoran. Juga soal air untuk memandikan jenazah yang tiba-tiba berubah kotor dan hitam seperti air comberan, hingga Mas Siti pun tak lagi terpakai jasanya oleh warga. Mereka semua tidak ada yang sudi untuk menggunakan jasa Mas Siti memandikan jenazah kerabat yang meninggal karena tidak mau kejelekan jasad keluarga mereka tersebar. Mereka pun mulai beralih dengan menggunakan jasa dari Bu Lela. Mas Siti pun jadi semakin sulit untuk mencari nafkah, bahkan untuk makan pun ia sulit, sampai akhirnya Mas Siti meninggal dunia karena kelaparan. Dengan tempat tidur dari susunan bambu beralaskan selembar tikar yang sudah rombeng dan gayung batok kelapa yang selalu ia bawa. Beberapa hari setelahnya, warga mengeluh bau busuk dan mereka pun menemukan jasad dari Mas Siti yang sudah membusuk dikerubungi belatung dan lalat hijau. Bu Lela tidak mau memandikan jenazah Mas Siti dengan alasan terlalu menjijikan dan berbau sangat busuk. Akhirnya warga sepakat untuk langsung menguburnya dengan cara menggulung jasadnya bersama tikar dan gayung dari batok kelapa miliknya tanpa dimandikan dan tanpa dikafani, tanpa disolatkan layaknya mengurus jenazah pada umumnya. Dan sejak saat itulah arwah dari Mas Siti Gentayangan menuntut balas pada warga dan juga Bu Lela. Bu Lela pun sempat mendengar rumor jika orang yang bertemu dengan sosok Mas Siti dalam beberapa hari biasanya akan meninggal. Entah apa itu meninggalnya karena kecelakaan ataupun jatuh sakit. Bu Lela di sini semakin ketakutan. Ia mulai dihantui rasa bersalah. Dia pun mulai hidup dengan penuh rasa ketakutan. Bu Lela sama halnya dengan para warga, jadi tidak berani keluar malam. Sampai akhirnya keserakahannya mengantarkannya dalam ajal. Bu Lela tadinya selalu menolak untuk memandikan jenazah di malam hari. Akan tetapi pada suatu malam, seorang keluarga kaya raya pemilik peternakan sapi yang bernama Pak Heri, istrinya baru saja meninggal jam 9 malam sehabis melahirkan bayinya. Pak Heri menawarkan kepada Bu Lela dengan bayaran 3 kali lipat dari upah biasanya, asalkan dia mau malam itu juga memandikan jasad istrinya. Bu Lela yang silau oleh banyaknya upah yang nantinya akan ia terima dari Pak Heri akhirnya memberanikan diri untuk keluar malam, namun naas. Di tengah perjalanan, sosok Mas Siti muncul dan menghadangnya. Bu Lela yang ketakutan mencoba berlari secepat mungkin, tapi tetap saja sosok Mas Siti mengejarnya dengan rambut putih panjang berantakan yang terurai sambil membawa gayung batok kelapa dan tikar. Lalu sosok Mas Siti tiba-tiba sudah muncul di depannya. Bu Lela makin ketakutan sambil berjalan tersurut ke belakang terus memohon ampun kepada sosok Mas Siti. Arwah Mas Siti meminta kepada Bu Lela untuk mengakui seluruh perbuatannya di depan semua orang. Bu Lela yang sudah ciut nyalinya itu menyanggupi permintaan sosok Mas Siti. Bu Lela lalu datang ke rumah Pak Heri untuk memandikan jasad istri beliau. Setelah selesai melaksanakan tugasnya di sana, di hadapan banyak orang, akhirnya ia mengakui seluruh perbuatan jahatnya selama ini kepada mendiang Mas Siti. Warga yang mendengar sangat kaget dan mengutuk semua perbuatan jahat Bu Lela. Bu Lela hanya bisa menundukkan wajah sambil menangis, meminta agar warga mau memaafkannya. Tapi warga yang sudah terlanjur geram berinisiatif mengusir Bu Lela dari kampung sebagai efek jera. Suara jerit tangis dari Bu Lela yang mohon ampunan warga tidak didengar. Warga jadi merasa sangat berdosa dan juga bersalah sudah ikut memfitnah dan juga menzolimi Mas Siti yang ternyata memang tidak bersalah. Akan tetapi sesaat sebelum warga beramai-ramai hendak menyeret tubuh Bu Lela, tiba-tiba saja sosok Mas Siti muncul lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. Aneh, tubuh Bu Lela pun sontak ikut terangkat ke atas seperti ada tangan tak terlihat yang mengangkatnya. Bu Lela berteriak-teriak histeris meminta agar sosok Mas Siti menurunkan tubuhnya. Tak lama kemudian sosok Mas Siti menurunkan kedua tangannya ke bawah dan saat itulah tubuh Bu Lela pun jatuh terbanting
Bulela tewas dengan kepala pecah. Lalu sosok Mak Siti memandikan Bulela di depan semua orang yang datang melayat. Setelah kematian Bulela yang tragis, teror Mak Siti pun berhenti tepat di 7 hari kematian dari Bulela. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Ibu Neneng GWNS. Wow, banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mungkin banyak teman-teman yang mikir ya, emang ada apa orang yang kayak begitu gitu? Emang ada apa warga yang memperlakukan nenek-nenek seperti itu? Percaya deh, ada, pasti bener ada. Dan apa sih ya, memang manusia ini macam-macam ya, dan diciptakan oleh Tuhan itu beragam. Kalau dibilang ada, ya, nah ada yang seperti itu dan banyak ya. Jadi ketika di satu daerah, entah itu dilandasi kebencian dasarnya apa, padahal itu nenek-nenek atau kakek-kakek yang tinggal sebatang kara dengan segala keterbatasan, tapi warga tuh jadi kayak kesel gitu, nggak ngerti juga deh ya bagaimana. Dan itu yang terjadi terhadap Mak Siti, apalagi Mak Siti udah begitu dikasih bumbu fitnah lagi dari muridnya ya. Dan mungkin teman-teman akan ada pertanyaan, ada nggak sih pemandi jenazah persaingan? Ada, beneran deh, ada dalam setiap wilayah. Dan ya itulah, akan selalu ada bumbu-bumbu seperti itu. Dan ya semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal yang buruk, dari orang-orang yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita ambil hikmahnya yang baik-baik saja dari kisah barusan. Yang buruk-buruknya dibuang aja. Paling tidak seperti yang sering saya bilang, jangan pernah termakan fitnah, termakan gosip. Jadi kita harus, teman, ini pesan buat saya juga sih secara khususnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar tidak mudah termakan gosip ataupun fitnah sehingga menimbulkan penyakit hati di dalam kita sendiri. Jadi fitnah itu ya, gosip itu sesuatu yang belum terbukti atau bahkan kita belum pernah melihatnya ya. Jadi semoga kita dijauhkan lah dari segala hal-hal yang buruk ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua di malam Sabtu ini. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau juga yang sudah lama gabung ya, tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya. Yuk, diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk sementara waktu kami upload sehari 2 kali ya teman-teman, di jam 12 siang dan di jam 7 malam. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audio, boleh senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.